Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah meluruskan iman kita dan menguatkan iman. Karena kalau iman ini lurus, Allah berjanji, dan janji Allah itu pasti, kita di dunia ini akan menjadi orang-orang yang mulia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan adalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah telah buktikan orang-orang ahli iman, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, di mana saja, di zaman kapan saja, mereka tetap saja orang-orang yang mulia. Walaupun zaman Fir'aun, orang iman, yaitu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, ya tetap mulia. Zaman Namrud, Nabi Ibrahim walaupun sendirian ya tetap mulia. Para sahabat, ini bukan Nabi, bukan Rasul, walaupun jumlah mereka tidak begitu banyak, tapi tetap saja mereka menjadi orang-orang yang mulia. Para wali-wali Allah, walaupun gak punya duit ya tetap mulia saja. Ini Allah telah buktikan, bukan dongeng, ini Allah telah buktikan. Dan bila iman ini ada, Allah yang lurus dan kuat, maka Allah akan jadikan hati kita ini saling cinta mencintai. Orang Madinah itu dulunya perang terus antara dua suku, suku Aus, suku Khazraj, perang. Tapi begitu iman masuk dalam hati mereka, seolah-olah ayahnya satu, ibunya satu, rukun. Termasuk Indonesia ini, berbagai-bagai suku, berbagai-bagai bangsa, kok bisa menyatu bagaimana? Karena adanya Islam di negeri ini. Coba kalau nggak ada Islam, mana orang Kalimantan mau bersatu dengan orang Jawa, orang punya kerajaan masing-masing. Akhirnya kalau karena orang Islam itu bersatu di negeri ini, orang kafir pun ikut-ikutan. Sebetulnya ikut-ikutan saja itu. Kok bersatu tidak? Kalau ada kesempatan perang kayak di Ambon itu. Bener nggak kan? Ini baru di dunia, ini sebagian hasilnya iman di dunia, belum di akhirat. Di akhirat Allah akan tampakkan hasilnya iman secara sempurna. Ketika orang-orang iman menjadi raja-raja besar di surga Allah, kekal abadi selama-lamanya. Kerajaannya itu tidak seperti kerajaan di dunia ini selama-lamanya. Dan kerajaan di sana itu aneh semula kan.
tidak perlu perencanaan-perencanaan, tidak perlu menteri ekonomi, menteri pendidikan, menteri PU, bagian dandani dalan, nggak ada. Kerajaan di sana itu sistemnya itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang mau kamu Allah wujudkan. Mau jalan langsung wujud, nggak usah pakai PU, pakai doser, pakai eskavator, bego, nggak perlu. Mau apa kamu jalan langsung jadi. Kamu minta apa di sana? Maunya apa? Kamu tulis sekarang. Kamu tulis mau apa, walaupun bukunya setebal berapa saja, di sana tinggal minta, semua akan terjadi seketika, langsung. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, namanya orang kampung, tanyanya itu aneh-aneh. Saya itu senengan saya itu kuda. Nah, di surga itu ada kuda apa enggak katanya. Kalau kamu ingin kuda di sana, Allah akan siapkan kuda dari intan, bukan kuda dari yang akan terbang membawa kamu pergi kemana-mana kamu mau. Nggak usah tanya yang macam-macam, pokoknya apa yang kamu mau di sana ada. Kalau kamu ingin rakyat yang banyak, ya, nggak usah repot-repot. Kamu minta sama Allah kasih rakyat, mau berapa miliar rakyat saya ciptakan sekarang juga. Mau apa? Mau istri banyak, Allah ciptakan berapa juta maunya. Kalau wanita mau suami banyak, nggak mungkin. Karena wanita itu kalau suaminya banyak namanya pelacur, maka orang ahli surga nggak mungkin minta itu, nggak mungkin, nggak seneng itu. Karena itu kehinaan. Orang ahli surga nggak mungkin tuh mau hina, nggak mau. Nah, boleh kan Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, apa yang kamu mau Allah ciptakan. Orang ahli surga itu memetik buah semuanya kan. Tapi waktu memetik buah itu dia ingin pakaian, maka dari buah itu keluar pakaian. Nggak usah pesen ke tukang jahit, nggak usah, langsung Allah wujudkan. Yang lebih aneh lagi, ini ada hadisnya semuanya kan. Setiap hari Jumat orang ahli surga itu kumpul di pasar surga. Segala macam yang aneh-aneh, yang indah-indah semua ada di situ. Termasuk di situ ada stand, ada toko. Toko itu isinya foto-foto. Fotonya orang ganteng-ganteng, fotonya orang yang cantik-cantik. Nah, kalau orang masuk ke toko itu, dia lihat foto-foto itu, kemudian ya Allah saya ingin wajah saya seperti ini, langsung wajahnya berubah, gitu berubah. Jadi tiap hari Jumat itu wajahnya bisa ganti ahli surga. Kalau mau tiap detik pun bisa ganti juga. Tapi anehnya itu walaupun wajahnya ganti, keluarganya, suaminya, istrinya enggak pangkling, tahu aja dia. Bukan kok terus keliru dengan tetangganya, enggak. Dia tahu aja. Ini di surga itu kayak enak pokoknya di surga itu mana.
Dan di surga itu nggak ada capek, nggak ada ngantuk, kemeng-kemeng, kejulinu, pusing, nggak ada. Sehingga di surga itu orang sekian banyaknya itu nggak ada rumah sakit, nggak ada dokter karena nggak ada orang sakit. Tukang pijit juga nggak ada yang capek. Seger aja terus selama-lamanya. Waladaina mazid, tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah mulia. Nggak ada batas. Bukan hanya itu saja, di surga itu kita ini bisa berjumpa, berteman dengan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Seorang ulama mengatakan, yang paling saya ingini di surga itu bisa jumpa Rasulullah itu loh. Saya mau tanya masalah-masalah yang diperdebatkan di dunia itu sebetulnya yang benar itu mana, saya tanya langsung sama Rasulullah. Insyaallah kan? Insyaallah kita akan berteman dengan para nabi, kita akan jumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kita akan minta cerita kepada beliau, dulu kok bisa dakwah 950 tahun itu bagaimana ceritanya. Langsung kita tanya sama beliau, sehingga kita ini akan malu di sana. Di taskil 4 bulan aja sudah ketakutan. Kita akan berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kita akan berjumpa insyaallah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, akan jumpa di sana nanti. Insyaallah kita akan jumpa dengan Sunan Ampel, jumpa insyaallah. Akan jumpa dengan Syekh Ilyas, insyaallah jumpa di sana. Orang-orang ahli surga semua itu insyaallah. Di sana itu kenikmatan semua komplit, kecuali kenikmatan yang sifatnya itu kelemahan, kayak ngantuk. Di surga nggak ada. Karena ngantuk itu nikmat, tapi itu kelemahan, maka nggak ada. Ngantuk, tidur juga nggak ada. Di surga itu orang juta-juta tahun nggak tidur, seger aja. Jadi orang ngantuan di surga nggak ada. Betul itu. Di siapa yang ngantuk maka tidak di surga. Diterangkil itu namanya, ditemboro. Di surga nggak ada orang ngantuk, nggak ada. Coba kita renungi mainnya. Alangkah indahnya hidup itu di sana itu. Di dunia itu lo mau apa kita ini? Kamu mau ngurus dunia, macul siang malam, bisa bikin rumah dari emas? Nggak bisa. Paling rumahnya juga begitu saja, banyak bocor gitu. Tapi dengan kita ini imannya lurus, kita akan punya istana-istana dari emas, dari intan, dari berlian, dari nur, dari apa saja yang kamu mau.
Kalaupun kamu itu ahli teknologi yang paling canggih, bisa bikin kuda yang terbang, nggak bisa. Apalagi kuda, bikin tikus saja nggak bisa. Dengan iman ini kita akan punya kuda-kuda yang terbang. Seorang sahabat mimpi masuk surga. Di situ ada istana yang indah sekali. Di sekitar istana itu ada kambing. Kambingnya itu mengeluarkan kotoran. Kotorannya itu loh kurma yang enak-enak itu. Kotorannya itu kurma. Nah, kambing kok kotorannya kurma dan dimakan enak sekali. Kalau di sini ada kan ayam mengeluarkan telur enak. Oh, di sana enggak. Kambing keluarkan kurma yang enak sekali. Maka dia tanya, ini punya siapa nih? Ini punyanya Abdurrahman ibnu Auf, karena dia suka baca Quran. Tapi di sana itu, di sebelah sana itu ada istana yang lebih indah lagi dari ini. Pokoknya belum pernah mata melihat. Miliknya Muadz bin Jabal. Amalannya apa? Amalannya karena dia ini menolak dunia dengan kedua tangannya. Kalau ada dunia ini, nggak mau, nah gitu. Dunia itu apa sebenarnya kan? Dunia itu bukan hanya duit. Ngantuk itu masuk dunia. Waktu saya itu dengar bayan di Nizamuddin, yang bayan itu Maulana Ibrahim. Saya itu sandaran begini nih. Maka beliau mengatakan, kamu kira dunia itu hanya duit saja? Kamu duduk bersandaran termasuk cinta dunia itu. Nah, duduk yang benar, katanya begitu. Karena dunia itu adalah perkara yang kamu niatkan untuk bersenang-senang di sini ini, bukan untuk sana. Ya itu dunia namanya. Makanya kalau ngantuk ditolak, nggak usah. Nah, insyaallah kan? Kalau dikasih duit gimana? Iya. Nah, itu bukan Muadz bin Jabal. Kalau begitu itu saya juga bisa. Ya. Kalau sedikit nggak mau, kalau banyak nggak, ya, baru mau. Ya. Jadi menolak dunia itu termasuk amalan yang besar, teman-teman kan. Tapi kata para ulama, walaupun kamu tuh menolak dunia, tapi kalau memang rizki kamu tuh banyak, ya tetap banyak saja. Jadi kalaupun kamu tuh rakus dengan dunia, kalau tulisannya rizkinya sedikit, ya tetap melarat saja. Ya, menolak dunia itu kamu derajatnya jadi mulia, tapi rizki kamu tidak berkurang. Nabi itu orang yang paling menolak dunia, tetapi Allah kasih harus bagaimana. Raja-raja pun jadi rakyatnya. La ilaha illallah, ini hasilnya iman, mereka. Hasilnya iman. Iman itu bagaimana? Pertama kali yakin kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang menentukan itu Allah. Tidak ada perkara itu dari makhluk, itu nggak ada. Selagi kita ini punya kefahaman ada perkara datang dari makhluk, itu iman kita itu masih iman salah sebenarnya. Panas bukan dari api, dari yang menciptakan api.
Yang berkuasa bukan raja-raja, yang berkuasa yang menciptakan raja-raja. La ilaha illallah, segala sesuatu itu dari Allah. Allah Maha Agung, Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Tidak boleh membayangkan Allah itu nggak boleh. Ma khatara fi balika fallahu bi khilafihi, apa saja yang terlintas dalam hati kamu, Allah tidak begitu. Allah jauh lebih agung, lebih dahsyat daripada segala yang dipikirkan oleh manusia. Kalau orang itu menggambarkan Tuhan, membayangkan, itu namanya syirik ya. Kayak orang Nasrani itu, Tuhan digambar, dipaku. Tuhan kok dipaku, apa pintu apa dipaku itu. Kayak orang Buddha, Tuhannya digambar tangannya 4 terus naik sapi. Loh, Tuhan kok naik sapi ya? Sama dengan pengembala sapi di Temboro. Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Allah sudah ada sebelum ada atas, sebelum ada bawah, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada apapun, Allah sudah ada, tidak bisa dibayangkan keberadaannya. La ilaha illallah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha suci, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ini harus direnungi betul ini sifat-sifat Allah, asma-asma Allah itu. Sehingga kita ini betul-betul merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan jantung kita, yang menggerakkan otak kita, yang mengalirkan darah kita. Bagaimana tidak dekat dengan kita? Tapi dekatnya Allah itu tidak sama dengan dekatnya makhluk yang kita bayangkan. Allah dekat tapi tidak seperti dekatnya benda-benda. Bagaimana? Tidak bisa dibayangkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan apapun. Yakin kepada Allah dan yakin kepada agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yakin dengan agama Allah yang dibawa Rasulullah itu maksudnya gimana? Pokoknya amal agama mesti, beruntung saya. Perkara yang pasti di dunia ini hanyalah satu, yaitu taat kepada Allah dengan mengamalkan agama Allah. Itu pasti akhirnya beruntung. Kalau yang lain-lain itu tidak pasti. Harta tidak pasti hasilnya, bisa juga hasilnya itu menyusahkan kita, bisa juga menggembirakan kita. Anak juga begitu, bisa anak menggembirakan, bisa menyusahkan. Maka kita diajari dalam Quran, kamu jangan yakin dengan anak, jangan yakin dengan istri, yakin dengan Allah. Maka kamu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istriku, ini kalau suami, atau jadikanlah suamiku, kalau doanya itu istri, karena azwaj itu maknanya suami atau istri. Ya Allah, jadikanlah suami atau istriku
qurrata ayun, menggembirakan hati saya. Jadi Allah tuh bisa menjadikan istri itu menyusahkan kita sampai jadi kayak genderuwo, bisa saja. Sehingga kita ini akan ketakutan kalau pulang. Ya, ada apa? Ada istri saya. Loh, ya kok takut sama istri gimana? Ya, Allah jadikan saya takut gimana? Begitu juga istri itu, jangan kamu yakin dengan suami. Kalau suami datang mesti gembira. Oh, jangan kamu kira. Bisa juga suami datang malah nanti berantakan gak karu-karuan. Yakin kepada Allah, ya Allah jadikanlah istriku, suamiku menggembirakan saya. Nanti kalau Allah sudah terima doa kita ini, senang saja ya, melihat suaminya walaupun jarang mandi itu seneng aja ya. Allah jadikan senang ya. Terus ya Allah juga jadikan anak turunku itu menggembirakan saya. Banyak orang tuh yang pusing 7 keliling gara-gara anaknya. Nah, kita doa, ya Allah jadikanlah anak saya, cucu-cucu saya menggembirakan hati saya. Yang pertama. Dan yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kita semua, suaminya, istrinya, anaknya, imam bagi orang-orang takwa. Bahasa mudahnya, jadikanlah kita semua asbab hidayah. Itu doa. Jangan yakin sama keluarga, yakin pada Allah. Kemarin tuh ada jamaah setahun diputus khususi ke satu keluarga, dan keluarga ini kalau keluarga ningrat, keluarga kerajaan itu, setiap didatangi jamaah masih marah, diusir. Nah, maka ini jamaah ini dikirim untuk datang ke keluarga itu. Maka jamaah ini bingung, ini apa yang harus saya buat? Oh, teringat dulu pernah ngaji, kalau masuk rumah doa, Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Ya Allah, berikan kepada aku masuk baik, keluar baik. Nah, akhirnya dibaca doa itu. Begitu dibaca dengan penuh tawajuh, masuk rumah itu tahu-tahu sudah tersenyum aja itu. Nah, malah makanan-makanan itu udah keluar. Didoain masuk rumah itu, jangan pikirannya pokoknya blang bleng gludak gludek kayak jaran saja gitu. Masuk rumah itu dengan doa. Kalau sudah terlanjur masuk rumah belum doa, keluar lagi, doa dulu. Setelah doa sampai terasa dalam hati, baru masuk rumah, ucapkan salam, surat ikhlas 3 kali, selawat 3 kali. Insya Allah rumah kita nanti beres. Ada orang tuh bilang sama saya sudah amalkan doa itu tapi masih brengsek terus. Oh, sudah berapa hari kamu amalkan? Sudah beberapa bulan. Kurang ya. Teruskan terus, Allah masih nguji kamu itu. Memang orang doa itu kadang-kadang Allah kasih itu langsung, kadang-kadang itu setelah 1 tahun, setelah 2 tahun baru Allah tampakkan hasilnya itu. Maka kita ini kalau buat amalan, jangan putus asa di tengah jalan, terus saja kita buat lagi. Seperti nanam itu bukan langsung berbuah. Walaupun Allah berkuasa menjadikan tanaman itu langsung berbuah, tapi kadang-kadang kita ini disuruh sabar, nunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun baru keluar buahnya. Maka Allah gambarkan agama itu seperti nanam pohon. Nanam pohon itu ya harus sabar untuk nunggu berbuah itu.
Katanya ini mangga manis, sudah saya tanam, saya rasakan pahit. Daunnya pahit, pohonnya pahit, akarnya pahit, mana manisnya? Loh, tunggu dulu 5 tahun nanti keluar manisnya. Bukan langsung. Begitu juga amalan agama itu pasti. Hasil itu pasti, tapi kapan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya taat kepada Allah itu pasti. Taat kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Kaya, bagaimana tidak beruntung? Begitu juga maksiat kepada Allah itu pasti celaka. Walaupun awalnya kayak seneng, tapi pasti akhirnya celaka, kecuali kalau diampuni oleh Allah. Orang maksiat itu seperti orang yang terjun dari pesawat terbang. Kelihatannya awalnya kayak enak gitu, kayak bisa terbang, kayak jadi burung. Tapi semenit setelah itu tahu-tahu sudah remek, hancur, jadi bubur di tanah. Begitu juga orang maksiat juga begitu. Walaupun kalian sugar bugar itu orang terjun bebas loh itu, tidak akan lama nanti jadi hancur pasti itu semuanya. Maka amal agama itu jangan diragu. Dakwah itu pasti akan menimbulkan kebaikan. Tapi kadang-kadang justru pada awal-awalnya itu Allah uji. Malah timbul masalah ini, masalah itu. Tapi terus saja. Ini lama-lama tiba-tiba malah jadinya baik. Nah ini untuk orang itu sampai melihat barokahnya dakwah itu perlu sabar. Rasulullah dakwah di Mekah 12 tahun itu, 12 tahun lebih, 13 tahun itu, wah kelihatannya itu masalah terus, masalah. Setelah 13 tahun tiba-tiba bangkit orang Madinah, tala'al badru alaina, baru dakwah ram tenan tiba. Setelah 13 tahun, pada itu yang dakwah Rasulullah, yang menemani wali-wali semua. Nah kalau kita ini dakwah ngantuan kok minta cepet ini gimana? Tapi pasti, walaupun kita ini merangkak-rangkak kayak kadal, merangkak-rangkak tidur lagi, ngerangkak-rangkak tidur lagi, tapi kalau terus satu saat pasti Allah akan tampakkan tuh barokahnya dakwah itu. Setelah berapa tahun? Enggak tahu. Kalau Nabi Nuh setelah ratusan tahun, kalau baginda Nabi setelah 13 tahun, kalau Nabi Musa setelah 40 tahun, kalau kamu enggak tahu saya, itu rahasia Allah. Tapi pasti nanti Allah akan tampakkan tuh barokahnya dakwah. Dan Allah sudah tampakkan sekarang ini, gitu. Dengan barokahnya dakwah itu Allah bangkitkan agama di Eropa, di Amerika, di Rusia, yang pusatnya PKI itu sekarang hidup mahalah-mahalah. PKI, tahu PKI nggak? Oh, PKI itu pusatnya itu di Kremlin, Rusia sana. Mereka mengirim orang-orang ke Indonesia nyembelih orang. Loh itu loh pusatnya PKI itu sekarang malah hidup mahalah-mahalah. Kemarin ada jamaah baru pulang di Rusia, kan. Di Rusia itu ada masjid namanya Masjid Soekarno. Padahal Soekarno itu di Indonesia itu ya termasuk muridnya PKI juga lah, kok di sana bikin masjid tuh lah, aneh tuh. Ya.
Pokoknya kita ini nggak tahu. Yang penting dakwah terus. Insyaallah malaikat. Apa saja, taklim juga begitu. Taklim itu perintah Nabi, pasti nanti akan mendatangkan kebaikan. Walaupun awalnya sepertinya tidak, ya terus saja. Dan taklim itu termasuk asbab hidayah sebenarnya kan. Coba kamu lihat orang-orang di pondok itu, cuma ngaji gitu aja, tahu-tahu tuh orang-orang datang dari mana-mana datang. Itu bisa nyetrum itu. Taklim itu bisa nyetrum orang. Nah, apalagi ada taklim, ada jauh lah. Taklim tok itu aja sudah bisa nyetrum orang. Di Australia itu diceritakan banyak orang kafir itu masuk Islam gara-gara di rumah-rumah dihidupkan taklim, sehingga wanita-wanita kafir itu pada ikut nimbrung dengarkan akhirnya pada masuk Islam. Ibadah itu juga asbab hidayah untuk diri kita dan untuk umat. Kemarin ada jamaah dari Inggris datang, dia ini apa itu, kalau habis sholat itu suka zikir dengan jamaahnya bareng-bareng. Itu ada orang Malaysia, ada orang Turki. Nah itu ketika mereka itu zikir itu, orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani itu pada ngelihat gitu, pada ngelihat. Banyak orang itu, pokoknya ada 20 orang lebih itu melihat itu apa itu sebetulnya. Sampai beberapa hari itu setiap mereka memberikan majlis zikir habis sholat, orang-orang kafir pada lihat. Setelah itu mereka itu pada masuk Islam semua. Pada masuk semua. Nabi mengatakan dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang dekat dengan orang yang ingat kepada Allah itu nggak akan celaka. Maknanya dapat hidayah. Jadi asbab hidayah itu bukan hanya dakwah saja, dakwah asbab hidayah, taklim asbab hidayah, ibadah pun asbab hidayah. Saya sedang baca itu seorang pendeta Kristen di Perancis. Itu tahu-tahu masuk Islam. Ditanya, sebabnya kamu masuk Islam apa? Saya itu kalau mau berangkat ke gereja itu mesti, itu waktu siang itu saya itu lewat di satu masjid gitu. Terus saya itu tengok orang Islam kok sholat kok kelihatannya kok wayem, tenang, nikmat gitu ya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Setiap saya lewat itu saya lihat sholat kok enak men toh sholat di mana. Nah, saya juga lewat itu. Lama-lama itu kok saya itu mikir, terus masuk Islam. Padahal itu pendeta Kristen ini mereka. Jadi sholat itu pun kalau sholat kita ini betul-betul tawajuh, itu juga jadi asbab hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim, asbab hidayah untuk diri kita dan untuk umat. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu ini panglima perangnya orang Quraisy, orang kafir waktu itu, masih kafir. Maka dia dapat berita Rasulullah dan para sahabat sedang ada di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kalau sekarang ya dekatnya Jeddah sana. Maka dia siapkan pasukan mau nyerbu Rasulullah. Pasukan kuda, naik kuda. Begitu sampai di Hudaybiyah itu, beliau melihat Rasulullah dan para sahabat sedang sholat. Allah Akbar. Maka dilihat aja, itu mau sudah hunus pedang ini. Nah, mau lari kemana Pak kamu? Kagak naik tekoni. Maka ketika melihat Rasulullah itu, tiba-tiba hatinya Sayyidina Khalid itu berubah. Nggak mungkin orang Islam diperangi, nggak mungkin. Nah,
Tiba-tiba begitu, kok nggak mungkin tuh, kenapa wong itu orang udah di depan sholat, pedang sudah diunus, berubah, akhirnya masuk Islam. Khidmat, akhlak yang baik itu juga asbab hidayah. Dengan akhlak yang baik itu juga banyak orang telah dapat hidayah. Maka semulaikan Allah Ta'ala, seluruh amal-amal agama, usaha-usaha agama yang sudah dicontohkan kita pada Nabi, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, insyaallah malaikat, sehingga hidup kita ini dapat hidayah dan jadi asbab hidayah. Itulah hidupnya para nabi, hidupnya para sahabat, hidupnya orang-orang diridhoi Allah. Itu hidup gimana toh? Dia dapat hidayah, jadi asbab hidayah untuk orang lain. Maka semulaikan yang pagi ini mau belajar bagaimana hidup jadi asbab hidayah ini, keluar 4 bulan atau 40 hari, maka berdiri ke selatan. Monggo, monggo, yang mau 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan. Insyaallah sedaya niat Pak nggih. Saniki mudzakarah. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan sing tesih nyantol dibaleni, kabeh kudu muni. Aja salah sitok-tok mawon, kabeh muni. Monggo. Siapa yang berbunyi, maka dia lama-lama berpikir. Siapa yang dengarkan tok, lama-lama ngantuk. Semua ngomong. Nah,